Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Arsitek Terhebat. Arsitek terhebat atau arsitek kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 6 ayat ke-47 sampai dengan ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika dikatakan datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Tuhan adalah arsitek terhebat. Tuhan adalah arsitek kehidupan kami. Dan kami belajar mengikuti rancangan daripada Tuhan di atas kehidupan kami dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Arsitek kehidupan, arsitek terhebat. Bagi arsitek yang pernah Anda kuliah dan lulus sebagai sarjana arsitek, tentu tema renungan ini sesuatu yang sangat menarik. Sementara saya sendiri bukan lulusan arsitek, tetapi anak saya yang kedua itu lulusan interior arsitektur. Sahabat seperjalanan, apa itu arsitek? Arsitek mengaitnya dengan bangunan. Kalau kita berbicara tentang rumah, apa yang paling indah dalam rumah? Pasti waktu kita datang ada syukuran rumah, ada saudara, ada sahabat, ada teman, atau mungkin sahabat seperjalanan sendiri punya rumah lalu melakukan syukuran. Apa yang mempesona dan apa yang indah? Saya rasa itu ukurannya, tata ruangnya, warna catnya, mungkin bunga-bunga yang ada, mungkin kolam ikannya, mungkin kalau Anda cukup uang banyak, ada kolam renangnya. Kira-kira demikian, gordengnya, sofanya, apalagi mungkin pajangan-pajangannya. Lalu orang-orang datang ke dalam rumah dan memuji rumahmu nyaman. Rumahmu ini ada di dataran bukit yang katakanlah sejuk. Seperti demikian. Dan saya percaya sahabat seperjalanan, ada bagian yang orang itu tidak memuji sebab dia tidak terlihat. Apa itu yang tidak dipuji dan tidak terlihat? Yaitu fondasi. Saudara-saudara, membangun rumah yang paling dasar itu fondasinya. Semakin ke dalam, semakin kuat, dia semakin kokoh. Karena kita membangun rumah di atas tanah, bukan di atas besi. Karena kita membangun rumah di atas tanah, tanah itu bisa bergoyang, bisa bergoncang, apalagi kalau tanah yang labil, yang tidak stabil. Jarang orang kemudian memuji bahwa wow, rumah kamu luar biasa fondasinya. Wow, rumah kamu luar biasa kerangka besinya. Fondasi dan kerangka besi. Jarang, bahkan tidak ada. Karena kenapa? Tidak terlihat. Kerangka besi sudah terbalut oleh tembok, cat. Lalu kemudian fondasi sudah tertutup oleh tanah. Dia tidak nampak, dia tidak terlihat. Namun itulah yang membuat satu rumah itu kokoh dan kuat. Demikian juga dalam kehidupan ini. Kita berpikir bahwa hal yang indah dalam hidup ini, kalau kita kaya, kita punya rumah, kita punya prestasi, kita terkenal. Saya rasa itulah gambaran diri kita tentang rumah. Yang kita pikirkan itu catnya, mungkin tamannya, mungkin sofanya, mungkin lukisannya, tata ruangnya. Tetapi kalau berbicara tentang arsitek kehidupan yang Tuhan inginkan, yang membuat kita itu menjadi perhatian dan fokus kepadanya, yaitu fondasinya dan kerangka besinya. Apa itu fondasi? Fondasi itu iman yang kokoh, iman yang kuat, sikap yang optimis, sikap mempercayai Allah. Lalu kita punya karakter juga bagian daripada kerangka. Kita memiliki daya juang, kita punya semangat, kita pantang menyerah.
Dan kita tidak akan terpukul, kita tidak akan terhempas karena orang melakukan keburukan kepada kita. Karena fokus hidup kita hanya kepada Allah. Karena kita mengatakan, tatkala fondasinya itu kuat, kerangkanya itu kuat, apa yang firman Tuhan katakan? Datang banjir dan air bah melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Demikian juga dalam hidup kita saat pandemik ini. Kita sedang dihajar, dihantam oleh air bah dan banjir yang melanda dalam kehidupan kita. Bukan banjir air, tapi banjir masalah. Kalau 1-2 masalah itu masalah. Kalau 4 masalah itu mulai sering terkena masalah. Nah kalau masalah bertubi-tubi, itu Alkitab mengatakan kita seperti diserang oleh air bah dan banjir yang melanda rumah kehidupan kita, yaitu diri kita sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, banyak orang kaya stres. Banyak orang berkedudukan tatkala kedudukannya terlepas. Dia mengalami ketidakseimbangan dalam hidup. Banyak orang yang kemudian mencari pesona para artis. Tatkala bintangnya sudah tidak gemerlap lagi, dia mengalami kesepian dan kekosongan. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar bahwa Tuhan itu sangat mementingkan yang paling utama. Hidupmu itu dibangun dengan fondasi yang kuat. Hidupmu itu dibangun dengan kerangka yang kuat. Bagian-bagian luar Tuhan bisa tambahkan kepada kita. Karena Tuhan adalah Allah yang mencukupkan. Namun tatkala fokus kita itu berbeda, saudara-saudara, kita menjadi orang yang mudah tatkala ada air bah, ada banjir melanda, kita akan dihanyutkan sebab kita membangun rumah kehidupan kita. Bukan di atas batu yang kokoh, tapi engkau membangun kehidupanmu di atas pasir, di atas fondasi yang rapuh, yang terurai dan mudah hancur. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, belajarlah percaya bahwa Tuhanlah arsitek kehidupan kita. Tuhan itu merancangkan masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera. Allah merancang sebagai arsitek kehidupan kita yang terbaik. Dia tidak akan merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau kita diperhadapkan kepada berbagai masalah, yang saya katakan tadi, kalau masalah 1-2 ya masalah. Kalau 3, 4, 5 berarti sering kena masalah. Tapi kalau masalah bertubi-tubi, bagaimana kita menghadapinya? Jikalau masalah tetap ada, engkau menghadapinya dengan fondasi yang kokoh dan kerangka yang kokoh. Tidak akan ada masalah yang bisa menghempaskanmu. Karena engkau membangunnya di atas iman, engkau membangunnya di atas keyakinan, kepercayaan bahwa Allah menolong, Allah menguatkan, Allah membimbing, Allah merancangkan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Sahabat perjalanan, belajarlah mempercayakan hidupmu kepada arsitek terhebat, arsitek kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Dan lakukanlah bagian yang menjadi bagian tanggung jawab kita. Kita percaya badai tetap ada, masalah tetap ada. Namun kita kokoh berdiri karena kita membangunnya di dalam tanah yang dalam, fondasi yang berbatu dan tidak akan bisa digoyahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang luar biasa. Arsitek terhebat, arsitek kehidupan yang tidak pernah merancangkan yang buruk buat kami semua. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah Tuhan berikan kekuatan dan membuka jalan. Bagi yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan dengan cara waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Percayakan hidupmu kepada arsitek terhebat, arsitek kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.